taunya saraf kejepit ketika suatu saat pagi saya nggak bisa bangun sama sekali. Miring sakit, tidur telentang malah nggak bisa. Terapi ketiga, nah udah mulai ada reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nunuk Purwatiningsih. Asal saya dari Surabaya, tapi sejak tahun 1993 saya udah tinggal di Bekasi sampai sekarang. Saya tahu BMCA asal mulanya ketika saya sakit. Saya nggak tahu kalau sakit itu adalah saraf kejepit. Saya berobat ke dokter Edo. Nah, begitu berobat ke dokter Edo, saya disuruh angkat kaki sebelah kiri, tetapi tidak bisa. Yang saya rasakan adalah nyeri di bagian pinggang. Nyeri di bagian pinggang sehingga saya tidak bisa berdiri tegak, karena kalau berdiri sakitnya minta ampun. Jadi saya berjalannya membungkuk seperti nenek-nenek. Kalau ke kamar mandi harus merangkak. Bisa mungkin jalan tapi harus pakai tongkat. Akhirnya saya direkomendasikan untuk ke BMCA oleh Dr. Edo. Kenapa? Karena beliau sendiri juga pernah merasakan sakit saraf kejepit dan berobat di BMCA. Demikian. Ya, nah dulu sakitnya Ibu sakitnya apa Bu dulu? Pertama itu yang saya rasakan pegal. Pegal. Ya. Tadinya pegal. Saya pikir apa karena saya kecapean. Kebetulan aktivitas saya sebagai kepala sekolah saat itu banyak padat karena menjelang ujian untuk kelas 9. Jadi saya merasakan pegel di pinggang, tapi tidak saya rasa. Kebetulan juga saya baru punya cucu, jadi senang-senangnya menggendong cucu. Ketika menggendong itu memang terasa ada yang ketarik. Jadi sakit banget, tapi karena sayang cucu jadi tidak dirasa. Tapi makin hari makin parah. Nah, taunya saraf kejepit ketika suatu saat pagi saya nggak bisa bangun sama sekali. Miring sakit, tidur telentang malah nggak bisa, harus miring. Nah itu terus saya bawa berobat ke dokter Edo. Terapi ke BMCA itu berapa kali Bu untuk saraf kejepitnya? Waktu pertama datang itu saya memang dianjurkan untuk terapi yang sekali datang. Ya. Kemudian karena melihat sakit saya yang udah parah, saya sampai nggak bisa jalan, harus pakai kursi roda. Kalau mau jalan ke tempat terapinya aja sakitnya minta ampun sampai nangis saya. Itu akhirnya disarankan oleh Pak Haji Riko untuk ikut paket. Karena paket itu lebih murah, lebih hemat. Dan untuk terapinya rutin, terprogram. Jadi karena melihat keadaan saya yang parah, Pak Haji Riko menyarankan saya untuk terapi seminggu 2 kali. Makanya kalau saya harus ikut yang satuan, nanti akan jatuhnya lebih mahal. Makanya saya ikut yang pakai. Ya. Ya. Nah setelah terapi gimana Bu perubahannya setelah terapi? Ketika terapi pertama itu memang belum kelihatan hasilnya. Begitu saya ngambil paket, terapinya itu dapat 8 kali terapi. Seminggu saya mengambil 2 kali. Kenapa? Karena mengingat kegiatan saya yang padat, saya pengen cepat sembuh.
Makanya saya mengambil paketnya itu terapinya seminggu 2 kali. Waktu itu hari Senin sama hari Rabu. Ya, hari Senin sama hari Rabu saya ngambil sampai 2 paket. Karena ketika paket pertama itu kalau nggak salah terapi yang ketiga udah mulai ada hasilnya. Ya, terapi pertama masih belum. Terapi kedua juga masih kesakitan. Terapi ketiga, nah udah mulai ada reaksi. Jadi saya mulai udah bisa jalan tapi walaupun pakai walker. Pakai walker. Tapi sebelumnya kan hanya duduk di kursi roda, nggak bisa berdiri. Kemudian terapi ketiga pakai walker sampai paket pertama habis itu masih pakai walker, masih jalan pelan-pelan, belum bisa berdiri tegak. Akhirnya saya ngambil paket lagi yang kedua. Nah, mulai dari paket yang kedua ini, jadi sudah ya karena terapinya juga macam-macam dipakainya. Saya juga ikutin senam SK yang ada di YouTube-nya BMCA. Saya dikasih nih Bu, kalau di rumah harus diikutin dengan terapi ya. Soalnya kalau hanya di BMCA kan cuma 2 jam. Kalau di rumah kan Ibu bisa bangun tidur, senam 10 menit aja, nggak usah lama-lama. Ntar siang 10 menit lagi, sore 10 menit. Jadi pengobatannya nggak hanya dari terapi aja. Jadi dari senam juga, terus ditambah dengan obat-obatan. Ya. Nah, itu obat-obatannya apa aja Bu untuk keluhan saraf kejepit? Seingat saya obat-obatannya banyak ya, tapi saya udah mulai lupa karena udah lama ya. Salah satunya itu ada yang namanya SOP. Kalau dulu mah dia SOP itu baru waktu saya sakit itu baru dikenalkan. Kata Pak Haji, Bu, ini obat dari Singapura. Ini impor, makanya harganya mahal. Dia adalah telur ikan salmon, ya. Jadi memang rasanya sih ketika diminum memang ada amis-amis gitu, tapi kayak nutrisari, asem, ya, asam manis. Terus cara minumnya diletakkan di bawah lidah. Itu. Terus ada juga yang namanya gel gamet, ya. Itu rasanya enggak ada rasa, kayak gel gitu tapi amis. Terus ada lagi yang namanya minyak Gembolo. Minyak gembolo. Sama minyak gembolo itu panas. Tapi ada penetralnya. Ya. Yang baunya wangi kayak melati. Namanya minyak. Ya. Terus ini ya New SK dikasih obat ini juga. Sentulo ini karena saya punya pengapuran ya. Nah, karena memang kalau saraf kejepit pasti nyambungnya ke pengapuran. Karena kebetulan saya juga kegemukan. Jadi waktu itu memang ketika terapi saya sempat turun 7 kilo. Iya, karena memang harus dikontrol makannya, nggak boleh minum es. Yang jelas saya itu harus jauh dari minuman-minuman yang tidak sehat. Karena 2 bulan makan sehat, minumnya harus yang hangat, pokoknya jauh dari es, yang namanya gula nggak menyentuh sama sekali. Jadi kalau pengen manis pakainya gula jagung ya, itu aja. Alhamdulillah sih bisa turun sampai 7 kilo. Tapi ya berjalannya dengan waktu, saya sudah merasakan hasilnya itu benar-benar bisa jalan sehat, bisa naik motor kembali itu 6 bulan. Setelah 6 bulan baru berani. Itu pun kita harus pakai korset. Karena memang korset itu akan membantu kita
adanya apa sih goncangan-goncangan atau benturan-benturan ya. Jadi tulang kita tetap terkondisikan dengan baik. Karena memang saya sejak menggunakan korset itu memang ada pengaruhnya. Jadi kalau ada gajlukan atau jalan yang bergelombang gitu tidak sakit ketika kita ini. Karena memang kita belum sembuh benar. Iya. Emang kata Pak Haji Riko juga begitu. Jadi sebelum ibu benar-benar merasakan sehat harus tetap pakai korset. Kalau naik kendaraan, kalau di rumah ya dilepas nggak apa-apa karena kita kan tidak beraktivitas yang membuat kita harus terguncang. Ya. Saya pakai itu sempet, cuman lama-lama iritasi karena berkeringat panas. Jadi saya hanya memakai kalau diperlukan saja. Ya. Nah, saran-saran untuk orang yang kena saraf terjepit itu apa aja, Bu? Saran saya untuk pasien yang lain yang merasakan, yang udah diagnosa bahwa saraf kejepit harus segera terapi. Karena kalau udah parah kayak saya lama, saya butuh waktu 1 tahun untuk berani pakai motor lagi. Ya, jadi sesegera mungkin untuk diterapi, untuk pengobatan supaya tidak fatal akibatnya. Kalau saya memang pasien yang paling lama sampai sekarang. Jadi saya kena saraf kejepit itu tahun 2020 sampai sekarang 2023 masih memanfaatkan untuk terapi. Apalagi ketika habis kegiatan yang memerlukan kita berkendaraan jauh. Pasti selesai pulang langsung terapi. Langsung terapi. Terapinya untuk terapi kesehatan kalau sekarang. Kan kata Pak Haji Riko, jangan sampai kambuh ya Bu. Kalau kambuh bener. Ada pas kebetulan saya pernah terapi, ada dari Tangerang kalau nggak salah, masih muda, masih mas-mas. Dia pemain voli katanya. Itu kemarin tuh sudah enak, tapi nggak diterusin terapinya. Merasa sudah enak, main voli lagi. Kambuh, akhirnya saya bilang, kok jalannya bungkuk-bungkuk lagi Mas dari dulu. Perasaan duluan dia berobatnya, terapinya duluan dia. Tetapi kenapa nggak sembuh-sembuh? Ternyata belum sampai sembuh banget, dia sudah beraktivitas lagi. Akhirnya kambuhnya lebih sakit dari yang pertama. Begitu. Ya, terima kasih Ibu ya. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dan kalau bisa jangan sampai lagi ya sakit-sakit. Yang lagi. jelas kita harus bisa menjaga. Iya. Kita yang tahu kapan kita harus jadi dokter untuk diri kita sendiri. Betul Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Boleh ditutup. Terima kasih untuk testimoni saya. Mudah-mudahan pengalaman saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Bahwa kesehatan itu mahal, benar adanya. Saya sudah menghabiskan berapa juta untuk pengobatan saya selama saraf kejepit, selama pengapuran. Maka itu saya akan menjaga kesehatan saya. Saya tidak harus menunggu sakit untuk berobat. Jadi kalau misalnya ada waktu kita terapi, nggak apa-apa terapi kesehatan. Asal jangan sampai melakukan hal-hal yang membuat kita akan jatuh ke dalam sakit yang sama. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.